konten kreator zaman Hmm. sekarang itu kontennya nggak bagus-bagus amat, tapi naik dan terkenal karena mereka ya terus upload. Nggak stable atau nggak sesuai sama mainstream kebanyakan. Berarti Ya, buktiin dengan konsistensi ya beli ya. segala sesuatu yang kita capai sekarang tuh hampir kayak kembang api gitu loh. Jadi kayak Mm. cepat meledak, kayak terang banget terus tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Mungkin tuh juga relate juga ke Workipedian yang sekarang baru mau mulai nih ngevlog nih beli. Ya. Ada nggak sih kayak tipsnya gitu untuk tadi untuk ngedengerin kan sulit ya untuk tidak mendengarkan, apalagi mungkin yang ngomong kayak gitu orang tua sendiri misalnya atau orang betul. terdekat yang mereka bilang ngapain sih gitu, maksudnya nggak jelas dan segala macam gitu. What's your advice for them? Cukup kuat mental gitu karena dulu waktu aku nge-tweet tuh teman-temanku semua kayak straight up ngejek semua kayak apa tuh nge-tweet dan sebagainya. Dan pada saat aku mulai nge-vlog juga ternyata aku mengalami hal yang sama, tapi aku beruntung waktu aku mentalnya udah ditempa duluan waktu aku nge-tweet. Waktu Twitter ya. Ya, kalau buat teman-teman yang lain mungkin kembali lagi kalau memang ini yang pengen dilakuin itu yang satu hal yang benar-benar bisa determine your success itu sebenarnya konsistensi. Dulu aku pertama kali bikin vlog punya apa namanya? Punya target gitu kan. Aku pengen bisa bikin vlog setiap hari. Itu dan dari situ tuh sebenarnya kayak bikin vlog setiap hari itu susah banget sebenarnya. Jadi kita harus ngedit setiap hari, kita harus syuting setiap hari, upload setiap hari. Pada saat itu kayak aku masih pakai Telkom Speedy yang dimana tuh aku harus ngupload video 1 giga itu 7 jam kalau nggak salah. Jadi aku tinggal tidur. YouTube itu aku What a jadi day kayak, ya. Bener-bener, dan itu setiap hari. Jadi itu setiap hari. Jadi paginya aku bangun, mikir mau bikin video apa. Aku bikin videonya sampai sore, sampai lights out. Habis itu lights out, pulang, mandi, makan. Habis itu mulai ngedit. Dan itu sekitar jam 9 sampai jam 10, jam 12 gitu. Jam 12, jam 1 itu aku ngupload. Terus jam 7 pagi aku cek kayak, oh ini udah nih gitu. Ya udah dibikin caption dan sebagainya. Nah, gitu terus setiap hari. Terus sambil kita syuting itu kan juga kayak harus kayak posting dan sebagainya. Posting kayak kita lagi di sini. Di vlog ke-60 tuh aku udah kayak akhirnya sadar kayak harus bikin sesuatu yang lebih mengkhusus lagi. Jadi aku mulai kayak sebelumnya sih udah ada yang vlog traveling dan sebagainya. Tapi pada akhirnya aku kayak bikin series gitu ya. Khusus traveling. Travel blogger ini dulu si Arif Rahman dulu pernah bilang dia kayak masih suka bilang ini juga ada 2 kon yang penting buat kita jadi traveler tuh yang penting tuh konsistensi sama konten. Jadi konsistensi itu yang bikin kita terus jalan setiap hari. Konten itu yang naikin kita ke tingkat yang mana kita mau gitu. Jadi dari konsistensi itu tingkat kualitas konten itu pasti akan bertambah, karena kalau kita konsisten bikin vlog yang banyak, kita tahu kayak vlog-vlog sebelumnya tuh yang nggak bagus tuh kayak gimana, kita mau bikin yang lebih bagus lagi di konten-konten berikutnya. Itu juga jadi sarana belajar aku buat belajar sendiri. Dan kadang-kadang berhentinya di situ ya Beli ya. Kadang-kadang orang begitu nge-shoot terus pengennya langsung bagus gitu. Dan ketika itu nggak bagus udah berhenti gitu. Aduh kayak gue nggak bakat deh gitu. Gitu nggak sih Beli? Banyak gak sih yang cerita gitu-gitu juga? Iya makanya kadang-kadang aku taruh itu kayak kualitas konten itu
di belakang dari konsistensi. Soalnya hal-hal semacam ini kita tuh kadang-kadang suka berhenti gitu begitu kita ngeliat kayak ini kayaknya jelek deh, udah nggak usah bikin lagi dan sebagainya. Apalagi kalau baca komen-komen yang netizen ya, nggak asik gitu kan. Apaan sih ini video kayak gini doang gitu. Betul. Tapi kadang-kadang kita juga lupa artis-artis konten kreator zaman sekarang itu kontennya nggak bagus-bagus amat, tapi naik dan terkenal karena mereka ya terus upload. Sekarang banyak orang-orang bikin bikin kontroversi dan sebagainya itu ya biar ada konten aja sebenarnya. Jadi mereka pengen konsisten terus ada di tingkat itu gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang mau ngapain sih lo nge-vlog atau ngapain sih lo kayak tadi misalnya ngelakuin apapun lah yang kelihatannya itu kok kayaknya nggak stable atau nggak sesuai sama mainstream kebanyakan, berarti buktiin dengan konsistensi ya, Bli ya. Jadi lawan dengan do something about it gitu ya. Iya. Karena do something about it dan keep doing it. Karena kalau nggak dilakuin secara terus menerus ya kita kan nggak dikenal sebagai seseorang kalau kita misalnya cuma punya satu karya aja gitu. Jadi kalau karya kamu meledak banget ya udah sih gitu, mungkin oke gitu. Tapi kan kita dalam kondisi di mana segala sesuatu yang kita capai sekarang tuh hampir kayak kembang api gitu loh. Jadi kayak cepat meledak, kayak terang banget terus tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Itu suka jengah juga, ada yang suka bilang gitu, ya Bli kan sekarang udah punya drone, udah punya kamera, terus lensanya aja udah mahal-mahal gitu kan. Ya dulu kan aku nggak punya. Betul. Dulu kan aku nggak punya. Sekarang kan justru aku punya itu bukan karena aku lahir kaya gitu. Jadi kayak dan silurbarong.co ini juga adalah salah satu bukti dari kekonsistenannya Bli Adit ya. Iya. Boleh cerita sedikit gak sih tentang Silur Barong? Waktu itu concernku adalah di Bali kan kayaknya jarang banget ada filmmaker yang bukan wedding videographer gitu. Jadi aku cari-cari nih banyak teman-teman siapa yang mau ya sambil pakai power of social media juga aku ketemu beberapa orang. Waktu itu aku masuk satu project untuk band temanku. Kita bikin project video klip buat ada duo di Bali namanya Pigmos gitu. Kita bikinin video klip buat mereka. Aku nyumbang beberapa footage, terus dia juga ngerjain ngedirect sama istrinya. Jadi istrinya juga seorang sutradara. Akhirnya kita ketemu juga beberapa teman-teman, terus kita bikin film bareng semua. Di bioskop lokal di Bali kita tayangin, ngundang beberapa filmmaker, ngundang teman-teman semua, ngundang wali kota dan sebagainya. Kita ngeliat kayak gimana kalau kita bikin wadah ini. Jadi aku jadiin Silur Barong ini buat creative hub gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar bikin film, mau ikut terlibat di produksi film, bisa ikut sama kita di Bali. Karena di Bali itu jarang banget ada kru film. Jadi aku banyak teman-teman di Jakarta yang nanya gitu kan. Aku kadang-kadang bantu mereka syuting dan sebagainya, syuting iklan, syuting PSA atau syuting ambil footage buat filmnya mereka. Makanya aku sama anak-anak teman-teman di silurbarong.co ini kita bikin produksi sendiri juga, kita share kayak BTS gitu, kita share, kita kasih lihat kalau alatnya tuh kayak gini, walaupun kita dengan alat yang seadanya juga kita tetap ikut kayak masih bisa ya. Ya kayak tingkatannya tuh kayak gini, tetap juga kita pakai script, pakai reading, semua step-step produksi itu kita ikutin gitu. Kita sesuaikan sama step-step produksi yang biasa dilakukan sama profesional gitu. Dan kita pengen ngeliatin juga bukan mau pamerin kita bisa kayak gini, tapi kita pengen kayak itu bisa dicontoh juga buat teman-teman dengan produk di tempat yang lain gitu. Dan kalau yang mau lihat karya-karyanya di Silur Barong, kemarin saya juga cek di Instagramnya tuh ada satu series ya, namanya Ubudian.
Nah, itu kalau misalnya mau ngecek nih Wikipedian bisa ke @silorbarung.co ya, betul ya, Ya, di Instagramnya ya. Di situ ada ya. kayak mini series gitu Ini ya. series, iya. Kita Tentang kalau bikin, nggak salah namanya is it Wayan yang iya, dia muncul terus ya, iya. si tokohnya itu ya. Jadi kita udah mau ke season kedua sih. Kita kemarin Hmm. baru aja habis syuting season 2. Hmm. Mungkin kalau nggak akhir bulan, awal Agustus lah kita keluarin. Hmm. Kita udah sampai hampir ke penghujung Nah, podcastnya kita. Beli 5-10 tahun ke depan Beli ngelihat hidupnya Beli kayak gimana sih? Apa sih yang masih ingin dicapai lagi? masih pengen bikin film sih, mungkin nggak film. Kalau bikin film nasional kayak terlalu inilah itu. Maksudnya kalau dari pencapaian video juga udah beberapa videoku tentang tradisi itu juga udah diputar di New York. Jadi Wow. nggak ngerasa perlu, pencapaian pribadi ini udah kayak udah cukup gitu ya. Jadi aku pengennya sih mungkin ya kayak ngelihat teman-teman di silorbarung.co jadi berkembang aja gitu, atau mungkin nggak silorbarung.co aja tapi teman-teman di Bali semua punya kualitas yang bisa dibanggakan lah sama teman-teman yang lain gitu kan. Sama paling ya mungkin kayak 5-10 tahun ke depan aku udah nggak bisa seaktif syuting keliling jalan-jalan kemana. Paling ya aku bisa, yang aku lakuin paling bisa jadi bisa ngajar, sharing ya semua yang aku tahu. Pasti itu udah kayak kalau kita udah tua nanti udah kita nggak bisa ngapa-ngapain aktif secara fisik, kita udah nggak ngapa-ngapain, tapi kan kita masih punya modal nih di kepala, mungkin pengalaman semua bisa dibagi. Mungkin ya aku lagi cari jalan buat mungkin jadi pengajar dan sebagainya. Nah, penutup nih Bli, satu pertanyaan terakhir. Menurut Bli nih, kalau misalnya ada yang sekarang Wikipedian yang mau mempersiapkan dirinya, kayak tadi kan Bli juga udah sempat sharing ya, Bli tuh tadi nyiapin apa aja yang udah dipelajarin sampai bisa jadi paket lengkap seperti sekarang. Tapi buat dasar-dasarnya deh, buat Wikipedian yang minat pengen jadi vlogger gitu, travel blogger mungkin, apa sih yang mereka harus persiapkan dari sekarang? Kalau dari segi alat sih ya otomatis harus ada alat rekam ya. Jadi ya minimal handphone sih. Banyak banget teman-teman juga yang ngevlog cuma pakai handphone dan mereka sukses-sukses aja gitu. Jadi dan dari situ bisa mungkin nabung dikit-dikit buat jadi kamera mungkin gitu kan. Tapi ya yang penting sih modal utama buat membuat konten itu adalah alat bikin kontennya itu aja ya. Yang paling murah tentu handphone. Kan banyak banget yang sekarang tuh kayak kamera yang paling murah buat ngevlog apa ya bang gitu. Terus banyak banget di Instagram atau di YouTube yang nanya kayak gitu. Ya kalau misalnya duitnya seberapa. Jadi jawabannya selalu kayak beli aja kamera paling mahal yang bisa kamu beli gitu. Jadi ya sekarang misalnya bisa belinya berapa ya? Ya itu dulu aja gitu ya. Itu aja dulu beli ya. Terus apalagi ya? Nggak ada sih. Semua itu kalau misalnya kita memang niat banget. Bahkan vlog pertama saya tuh cuma pakai handphone dan memang pada saat itu kebetulan punya kamera, ya udah tak pakai aja. Tapi pada vlog pertama itu adalah dimana saya aku pengen ngevlog pakai handphone dan langsung ngomong aja gitu. Dan itu vlog pertama dan kayak pada saat itu kayak ngerasa oh bisa ya gitu. Terus kayak komennya tuh banyak juga yang kayak di Twitter juga yang yang komenin video itu, ditunggu vlog berikutnya, dan itu yang bikin kita terpacu buat bikin yang lain lagi terus gitu. Sip. Terima kasih Beli Adit. Ini semua saya yakin sangat bermanfaat sekali buat para Wikipedian yang mendengarkan podcast kita. Nah, buat para Wikipedian sekalian, itu adalah akhir dari podcast kita sama Beli Adit. Jangan lupa untuk follow Beli Adit di @komaditia, betul ya? Sip. Dan juga di YouTube Putu Aditya Nugraha. Iya, jadi jangan lupa untuk terus follow podcast Wikipedian dan juga follow Beli Adit. Sampai jumpa di podcast Wikipedian di episode berikutnya.
Jangan lupa buat selalu saksikan kita karena di sini kamu bisa temukan karir impianmu. Sampai jumpa.